Baiklah, selamat malam dan selamat datang semuanya. Kami dari kelompok satu dalam pelajaran filsafat ketuhanan ini akan membicarakan soal argumentasi ontologi. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan kita jelaskan, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri terlebih dahulu dengan rekan-rekan saya juga. Pertama ada Amar Yanuar Pamungkas dan Muhammad Maksum Syafi'i, Beni Yohanes Sitinjak, Fatur Rahman Arwin, Agatsani Maulana Rahman, dan saya sendiri, Nail Rizky Wibowo, dan yang terakhir Sangayu Piwulangsai. Sekarang kita akan memasuki pemahaman tentang ontologis itu sendiri. Pembahasan argumen mengenai keberadaan Tuhan yang pertama akan dilihat secara ontologis. Berhubung kita sendiri adalah kelompok satu, kata ontologi sendiri berasal dari bahasa Latin ontos, berarti berada atau yang ada. Objek kajian ontologi adalah yang tidak terikat pada suatu perwujudan tertentu. Ontologi membahas mengenai yang ada secara universal, yakni berusaha mencari tahu inti yang dimuat oleh setiap kenyataan yang melingkup segala realitas dalam semua bentuknya. Argumen ontologis pertama kali dipelopori oleh Plato dengan teori alam idenya. Alam semesta ini merupakan sebuah peniruan atau mimesis dari alam ide. Alam ide berada di luar alam aktual, serta ide-ide itu kekal. Benda-benda yang dapat ditampakkan di alam nyata bisa saja senantiasa berubah. Bukanlah sebuah hakikat, melainkan hanya bayangan. Yang mutlak atau disebut sebagai the absolute good itu adalah sumber, tujuan serta sebab dari segala sesuatu yang ada, yang mutlak baik itu Tuhan. Argumen ontologis kedua dikembangkan oleh Agustinus. Menurut Agustinus, manusia mengetahui sesuatu berangkat dari pengalaman atau empiris, bahwa dalam alam ini terdapat suatu kebenaran. Akal manusia mampu mengetahui adanya kebenaran. Dengan kata lain, akal manusia kelak mengetahui bahwa di atas dari itu masih ada suatu kebenaran yang tetap, kebenaran yang tidak dapat berubah-ubah. Itulah yang menjadi sumber dan cahaya bagi akal dalam mengetahui apa yang benar. Kebenaran tetap dan kekal itu adalah bentuk dari kebenaran mutlak, dan kebenaran mutlak itu juga dapat kita sebut sebagai Tuhan. Argumentasi ontologis lebih lanjut dapat dijamah melalui pembuktian atas keberadaan Tuhan yang dilakukan oleh Santo Anselmus, kemudian mengikuti perkembangan argumentasinya pada beberapa filsuf yang lain. Sekarang kita akan mencoba menelisik Tuhan melalui jalan ontologis. Argumentasi merujuk pada analisis konseptual yang disandarkan pada ide-ide terkait Tuhan sebagai sesuatu yang sempurna, berkuasa, dan tak memiliki batasan, yang juga menghiraukan konsekuensi empirik atas konsep tersebut. Dengan demikian, penalaran yang dilakukan adalah murni pada proses refleksi intelektual manusia, tetapi berbeda dengan pendekatan bahasa yang merujuk pada kebenaran di dalam proposisi-proposisinya. Pendekatan ontologis mengandaikan pada sesuatu yang metafisik dan berpegang pada anggapan hipotesis, tetapi yang harus inheren dalam dirinya sendiri sebagai syarat atas kebenaran klaim tersebut. Merujuk pada asal-muasalnya, istilah argumentasi ontologis pertama kali disebutkan oleh Immanuel Kant terhadap upaya yang dilakukan oleh Santo Anselmus dari Canterbury untuk membuktikan keberadaan dari Tuhan. Dan selanjutnya akan dijelaskan argumentasi ontologis oleh Santo Anselmus oleh rekan saya Gatan. Berikut merupakan argumentasi ontologis oleh Santo Anselmus. Merujuk pada Proslogion sebagai buku dari Anselmus yang secara penuh membahas argumentasi ontologis keberadaan Tuhan, ia memberikan klaim "Id quo maius cogitari nequit", yang berarti hal yang tidak terlampaui besarnya dalam pemikiran.
Lebih jelas lagi ketika memetik secara langsung kalimatnya secara lengkap. Kami percaya bahwa engkau adalah sesuatu yang lebih besar daripada itu, tak dapat dibayangkan. Melalui argumentasi tersebut, Anselmus mengatakan bahwa Tuhan adalah entitas yang tertinggi yang dapat dipikirkan, sehingga apapun itu yang berada di batas dan melampaui term tertinggi, dalam tanda kutip, adalah sesuatu yang tidak dapat dipikirkan lagi atau absurd. Menurutnya, ketika kita berpikir secara vertikal dan memahami makna entitas tertinggi, dan daripadanya yang lebih baik adalah tidak lagi dapat dibayangkan, saat itu pula kita dapat mengerti bahwa terdapat sesuatu yang paling mentok gitu. Sesuatu yang paling. Dan saat itulah Anselmus mengatakan bahwa kita telah memahami dan mendapati bahwa keberadaan Tuhan itu mutlak. Sehingga baginya cukup untuk memberikan klaim bahwa Tuhan itu ada, yaitu dengan melalui situasi di mana kita dapat memahami yang paling tertinggi itu. Namun, id quo maius cogitari nequit, kendati pun dapat dipahami melalui pikiran, tetapi bagi Anselmus tidak menerangkan pula bahwa itu berada di pikiran kita. Posisinya itu hanya memahami secara praduga, bukan memahami karena bertemu langsung di pikiran. Sehingga keberadaan itu dicoba untuk diturunkan pula menuju realitas. Dari sini, Anselmus menarik situasi dari realitas pikiran, dari konsepsi keberadaan Tuhan, menuju realitas nyata, menuju keberadaan Tuhan itu sendiri. Untuk memahami ini, kita dapat membayangkan bahwa pikiran kita itu sebagai dapur berpikir. Di sini letak keberadaan Tuhan hanyalah sebagai asumsi pikiran, semacam benih. Lalu setelah pikiran kita membuat abstraksi, pasti ada dong yang paling-paling banget dari semua ini. Lalu diturunkan ke realitas nyata. Kita gunain kacamata hasil abstraksi kita. Alhasil ketemu deh bahwa di realitas pasti dong ada yang paling-paling banget, yang maha-maha apapun, yang maha sempurna, ada kaleng-kaleng sempurna, segitiga sempurna. Itulah Tuhan. Konsekuensi logis dari proses penalaran tersebut juga memberitahu kita bahwa itu memberikan ketidakmungkinan atas ketidakberadaan Tuhan. Hal tersebut dapat dipahami melalui penjelasan Anselmus yang berkata, jika apa yang lebih besar daripadanya tak dapat dibayangkan, ini dapat dibayangkan sebagai tidak ada, maka ada yang lebih besar daripadanya tak terbayangkan tersebut bukanlah ada yang lebih besar daripadanya tak terbayangkan itu. Sehingga ini kontradiktif. Tutup kutip. Di samping itu, diturunkan pula pemahaman bahwa eksistensi Tuhan adalah juga bagian Tuhan itu sendiri, sebab Anselmus mendasarinya pada postulat-postulat yang sifatnya analitik, sehingga pengenalan akan Tuhan adalah juga esensi atas Tuhan itu sendiri. Argumentasi Anselmus dalam hal ini berangkat pada suatu sikap yang religius, yakni sikap sebagai ciptaan, di mana iman adalah titik pangkal dari spekulasi Anselmus. Maka ia berkata, jika kamu tidak percaya, kamu tidak akan memahami. Ini juga selaras dengan Agustinus rupanya. Oke. Nah, ini baginya ia memahami keberadaan Tuhan tidak untuk menjadikannya percaya bahwa Tuhan ada, melainkan Anselmus percaya akan keberadaan Tuhan untuk sampai pada titik di mana ia memahami keberadaan Tuhan itu sendiri. Terima kasih. Berikut merupakan argumentasi ontologis oleh Descartes. Descartes mendapati posisi yang sangat mirip dengan argumentasi Anselmus. Dalam hal ini kami merujuk pada klaimnya dalam Dexim Response. Namun, Descartes tidak seperti Anselmus yang mendasarkan ide tentang Tuhan kepada iman, melainkan termasuk dalam struktur kodrati dari roh. Untuk lebih mudah memahaminya, harus dijelaskan terlebih dahulu penalaran akan realitas yang dilakukan oleh Descartes
dalam sikap skeptisnya. Baginya, realitas yang dinamis pada dasarnya memiliki konsistensi, sesuatu yang tidak berubah yang daripadanya dapat dirujuk sebagai esensi atas objek, sebagaimana contoh dalam suatu segitiga. Bentuk dan ragam segitiga bersifat berubah di realitas, tetapi ide atas segitiga sebagai bangun geometri datar yang jumlahnya sudut pada ketiga sisi-sisinya adalah 180 derajat dipandang sebagai sesuatu yang objektif dari esensi-esensi yang harus diterima saja oleh pikiran. Esensi-esensi ini bersifat benar. Juga tak lain kebenaran itu adalah suatu esensi dari ada. Sehingga bagi Descartes, semua yang benar memiliki suatu realitas tertentu. Berangkat dari sini, kita dapat mengkulminasikan kebenaran-kebenaran objektif tersebut kepada sesuatu yang menjadi tak terbatas atas kebenarannya, atas kesempurnaannya, yaitu penjamahan atas eksistensi Tuhan. Bagi Descartes, adalah sesuatu yang mutlak bahwa esensi Tuhan adalah juga dikenali sebagai eksistensinya. Manusia tidak memiliki kecakapan untuk mengindrakan Tuhan, selain kata ada ketika memikirkannya. Dengan demikian, hubungan antara esensi dan eksistensi pada Tuhan sifatnya analisis, yakni Tuhan sebagai causa sui. Namun, bukan berarti pemikiranlah yang menjadi titik berangkat atas argumentasi keberadaan Tuhan, melainkan keharusan yang ada di dalam realitas sendiri yang memaksa pemikiran kita untuk berpikir atas keberadaan Tuhan. Jadi, cukup beda dengan Anselmus titik berangkatnya. Kendati demikian, menurut Descartes, penyimpulan ini tidak dilakukan melalui aktivitas abstraksi, sebab baginya terdapat datum primer atau ide bawaan, dia konstitutif pada roh itu sendiri. Baik, selanjutnya ada argumentasi ontologis oleh Leibniz. Leibniz berpijak pada argumentasi Descartes, tetapi tidak sepenuhnya setuju, bahkan menilai Descartes memiliki kekurangan dan ketidaklengkapan dalam mengargumentasikan keberadaan Tuhan. Baginya, ketika kita memikirkan Tuhan, yang mana Tuhan tidak dapat dijamah dalam realitas keseharian, maka tak lain bagaimana bisa seseorang dapat mengetahui esensi Tuhan tanpa pernah tahu ide atas Tuhan dalam realitas keseharian. Kita tahu ide segitiga dari melihat bentuk segitiga yang bermacam-macam. Dari ide tersebut dikenalilah esensi objektif atas segitiga. Bagaimana dengan Tuhan? Dalam hal ini, Leibniz cenderung keberatan pada proses penyimpulan yang dilakukan oleh Descartes. Namun, juga tak kalah bersifat ontologis, Leibniz melihat pada sisi dari konsep terkait Tuhan. Dalam realitas, segala sesuatu dapat dipertentangkan, sebab tiap-tiap objek memiliki batasan identitas yang karenanya bersifat kontradiktif dan saling menentang. Namun, berangkat dari ide sebagai forma dasariah, di dalam dirinya tidak memiliki pertentangan apapun, sebab forma tersebut menunjuk pada dirinya sendiri, sehingga dimungkinkan adanya sesuatu yang positif. Berangkat dari sini, yang positif itu sekaligus menunjukkan kemungkinan bahwa ada sesuatu yang sempurna. Dalam hal ini, bahwa Tuhan ada mendapati ruang untuk keberadaannya. Baik, selanjutnya pandangan atas argumentasi ontologis oleh Immanuel Kant. Berbeda pada pandangan filsuf-filsuf sebelumnya, juga kami berniat untuk membuat elaborasi atas konsep ontologis terhadap keberadaan Tuhan, yaitu melalui pandangan yang bertolak belakang di mana berangkat dari kritik Immanuel Kant. Kant menolak argumentasi ontologi. Ia merumuskan alasan yang mendasari penolakan tersebut kepada beberapa alasan. Yang pertama, konsep terkait sesuatu yang ada secara mutlak bersifat niscaya dalam dirinya sendiri adalah konsep yang tidak memiliki makna. Baginya, sesuatu bakal niscaya apabila terdapat syarat-syarat yang mencukupi untuk menjadi niscaya. Sehingga suatu esensi yang tidak mempunyai syarat mengenai apa yang harus ada adalah tidak bermakna. Kedua, Kant keberatan dengan klaim ens realissimum, bahwa menyangkal atas ketidakadaan
Tuhan adalah tidak mungkin untuk terhindar dari kontradiksi. Karena eksistensinya itu terkandung dalam konsepnya. Bagikan, eksistensi adalah putusan yang sifatnya sintesis. Putusan di mana predikatnya ada di luar pengertian subjek. Sebab, eksistensi ini dengan cara apapun tidak dapat menentukan sesuatu yang konseptual. Eksistensi bukanlah predikat yang sebenarnya atau real. Katakanlah terdapat 100 keping emas. Real yang eksis tidak memuat lebih dari 100 keping emas yang mungkin. Dalam artian, apabila klaim eksistensi terkandung dalam esensi, maka eksistensi 100 keping yang real, eksis, tidak sempurna menunjukkan sebuah esensi atau konsep atas 100 keping yang mungkin. Dari yang sudah dijelaskan oleh saya dan juga rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya terdapat banyak argumentasi yang berkeberatan atas posisi ontologis dari beberapa filsuf di atas. Selain Kant, yaitu Santo Aquinas, Santo Bonaventura, Santo Guaunilon, dan seterusnya. Apabila ditelisik, alasan yang mencukupi atas banyaknya kritik adalah karena tata penegasan itu tak dapat dijabarkan ke dalam tata konsep atau tata eksistensi ke tata esensi. Sebab tak pernah dari esensi dapat disimpulkan eksistensi, bahkan pada Tuhan sekalipun, yang mana diklaim bahwa eksistensi adalah juga esensi. Pada Tuhan tidak terdapat esensi objektif yang dapat dikenali sebagai esensi sebelum eksistensinya. Kita tahu bahwa Tuhan itu mungkin waktu kita mengetahuinya sebagai yang ada. Sebelumnya kita tak dapat menentukan apa-apa mengenai dia, kecuali suatu kemungkinan negatif, yang bagaimanapun tak akan menyangkut objektivitas dari ide tentang dia. Sebagaimana yang dikemukakan lebih-lebih oleh Descartes dan Leibniz, argumen ontologis rupanya mengandaikan suatu kelebihan hak tertentu dari esensi terhadap eksistensi. Tuhan bereksistensi karena dia itu tidak terbatas, maha kuasa, sempurna, dan mutlak pantas berada. Dan dari itu kami akan menutup presentasi kami. Terima kasih telah mendengarkan.